wish you a Merry Christmas. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Masih dalam suasana Natal pada sore hari ini, di minggu terakhir di tahun 2020. Mari kita mau dengan segenap hati kita mau bawa hati kita datang pada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan selama tahun 2020 ini. Tuhan Yesus senantiasa ada di setiap langkah kita. Sore hari ini, di dalam momen yang sangat indah, di dalam momen Natal, mari kita sama-sama datang pada Tuhan, membawa hati kita dengan ucapan syukur karena kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan, kita bawa ucapan syukur kita sore hari. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang sungguh sangat indah ini ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang senantiasa selalu ada di dalam setiap hidup kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sore hari ini kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Merupakan suatu anugerah yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa Tuhan, ajar Tuhan hidup kami Tuhan sore hari ini ya Bapa, takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Menyatakan Tuhan isi hati kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena lawatan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau ya Bapa, karena Engkau telah lahir Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ya Bapa. Engkau memberikan janji dan menggenapi Tuhan di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami bawa Tuhan waktu yang ada Tuhan untuk kami boleh bersuka cita di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
kehadiran-Mu Tuhan, membawa kami Tuhan Yesus di dalam penggenapan janji-Mu Tuhan Yesus. Ada keselamatan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Ada lawatan Tuhan terjadi sore hari ini ya Bapa, di tempat ini maupun di setiap masing-masing jemaat yang ada di rumah Tuhan, yang sekarang ini Tuhan sedang merayakan Tuhan kelahiran-Mu ya Bapa, melalui Tuhan Yesus ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada lawatan Tuhan terjadi. Tuhan Yesus menjamah setiap pribadi-pribadi Tuhan. Kau berikan Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan Yesus. Kau memberikan sukacita Tuhan Yesus karena kelahiran-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini ya Bapa, izinkan Tuhan Yesus ada sesuatu Tuhan Yesus yang boleh terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ada sukacita ya Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sampai tebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sampai tebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sampai tebus juru selamat dunia. Sampai tebus juru selamat dunia. Sampai tebus juru selamat dunia. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus.
tulus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan
Terima kasih untuk kesempatan yang baik di penghujung tahun, khususnya penghujung minggu pada sore malam ini. Kita bersama-sama masih boleh menikmati tahun 2020 dengan suasana Natal. Tadi oleh pemimpin ibadah sudah disampaikan untuk memperingati bagaimana indahnya Natal 2000 tahun yang silam. Ya, sangat berbeda memang dengan saat ini. Kita saat ini walaupun suasana Natal diselimuti oleh suasana pandemi, tapi sukacita Natal tidak akan pernah sirna. Amin. Amin. Selalu meliputi keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Kalau Pak Pendeta Yosua hanya satu ayat, saya mengambil 2 ayat karena ini pesan dari Sang Mesias itu adalah untuk dimaksudkan, untuk diwartakan. Mari kita membaca bersama-sama dari Yesaya pasal 9, silakan ditayangkan ayat 5 dan 6. 2 ayat ini kita akan merenungkan bersama-sama, dan satu persatu saya akan menguraikan secara random, secara singkat karena waktunya cukup singkat juga. Yesaya pasal 5 ayat 5 dan 6. Mari kita suarakan bersama-sama supaya tersimak. Nubuatan ini adalah terjadi pada tahun 700 sebelum Kristus lahir, ketika bangsa Israel ada di bawah kekuasaan atau penjajahan Babil, ada di Babil, ya. Jadi pada saat itu bangsa Israel sedang menderita, dan Yesaya diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Babil untuk kembali masuk ke negeri Kanaan sebagai tanah perjanjiannya. Dan Allah memberikan satu buatan yang luar biasa melalui hambanya yaitu Nabi Yesaya. Mari kita suarakan bersama-sama. 1, 3. Sebab 1, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 6. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam. Amin. Dari 2 ayat ini, memang panjang sekali ayat ini, namun maknanya adalah tabir daripada nubuatan itu terrealisasi atau dinyatakan melalui panggilan Yesaya untuk menyampaikan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keterpurukan karena sedang ada di Babil, menderita 70 tahun. Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Saya mengilas untuk latar belakang kipas-kipas. Yesaya bertemakan di dalam pasal ini yaitu hukuman dan keselamatan. Ya. Jadi kitab Yesaya itu bertemakan hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel dan sekaligus dijanjikan keselamatan. Ya, yaitu akan dikirimnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari dosa. Dengan tujuan Allah memberikan pengharapan dan keselamatan. Ya. Kalau bangsa itu sedang ada dalam keterpurukan, dikasih janji, rasanya senang ya, betul? Kita sedang menderita sakit di rumah sakit, dikasih janji, senang ya? Ya, nanti sembuh ya. Pandian di HP-nya Tanti ya, menghibur dan menguatkan saya. Ya, Pak Pendeta memberikan kekuatan. Saya hanya punya modal iman, ya. Dengan iman itu segala sesuatu Allah dapat melakukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika mereka masih ada di pembuangan di Babil, bangsa Israel itu, dan tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kecuali Yesaya. Berarti penolong yang setia. Akhir daripada hidupnya Yesaya, kita tahu dicacak, dimutilasi, ya.
Yang menubuatkan sang Mesias yang akan menderita, dia juga menderita lebih dulu. Ya. Lebih dulu kita akan melihat bagaimana perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel didahului, yaitu dengan tanda seorang wanita. Kita buka dulu pasal ke-7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Mari kita suarakan bersama-sama. Ya. 1, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tema Natal pemerintahan, ya, sejahtera bersama Immanuel. Semua mengucapkan puji Tuhan. Pak Jokowi di depan rumahnya pasang pohon Natal, Menteri Agamanya kasih sambutan, ucapkan Natal dan sebagainya. Ya, ini luar biasa tahun ini. Kalau mungkin ini tepat di tahun disebut tahun Yobel, karena memang jangkep ya 2000. Ya, bisa dibagi 50. Ya, tahun kemenangan bagi bangsa Indonesia. Ya. Di ayat di atas dikatakan, di ayat 14 ya dikatakan, ada seorang perempuan yang dinubuatkan oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk melahirkan sang Immanuel itu. Seorang perempuan muda. Kalau muda itu biasanya ya masih ya virgin, gadis. Kalau di sana di Israel itu hubungan antara seorang pemuda dengan pemudi itu sungguh-sungguh jaga jarak. Bukan jaga jarak ada pandemi, tapi itu memang etika tidak boleh. Dan kalau kedapatan tahu oleh imam atau oleh orang sekitarnya akan dikucilkan. Ya, harus jaga jarak ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Dan Maria diangkat oleh Tuhan. Dari sekian banyak wanita, hanya Maria. Kalau di dalam perjanjian lama itu yang tokoh yang cukup termasuk Esther, ya, diangkat oleh Tuhan. Maria berarti di dalam bahasa Ibrani yang ditinggikan. Amin. Yang namanya Maria yang ditinggikan atau yang dimasyurkan, itu Maria. Memang akan termasuk. Gereja Rom Katolik tidak salah mengangkat sosok Maria, diberi gelar yang luar biasa. Maria Immaculata, Maria Kudus, Maria Ibu Suci, Maria Ibu Gereja. Yang terakhir sebut Bunda Allah, ya, itu di Gereja Katolik. Sosok daripada Maria di dalam keyakinan kita ada Allah Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat, dan dikatakan di dalam nyanyian Maria di Lukas itu dikatakan orang akan menyebut aku berbahagia karena dia akan melahirkan seorang juru selamat, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini. Pokok-pokok kebenaran yang kita pelajari di dalam ayat 5 sampai 6. Yang pertama, mari kita perhatikan di dalam pasal 9 tadi. Seorang anak telah lahir untuk kita. Anak di sini menunjuk kepada figur seorang laki-laki. Kalau laki-laki di dalam kehidupan bangsa Israel itu disebut sebagai anak pusaka, penerima pewaris daripada orang tuanya atau kerajaan. Anak laki-laki, ya. Yesus menerima estafet dari bapaknya untuk mengerjakan semua pekerjaannya yang dipercayakan kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena dia seorang anak yang diperkenan oleh Allah. Bapak Ibu yang kekasih, kalau di dalam kerajaan, kalau kita di dalam kehidupan kerajaan ini, tata krama sopan santun itu sangat diutamakan. Saya sebut saja Thailand. Kita kalah dengan Thailand, Jogja kalah. Thailand ini kurang lebih 1 kilo itu dayang-dayang dan hamba-hambanya itu ngesot. Sudah mulai ngesot. Coba saja kita lihat sikap perilaku orang-orang Thailand, Muang Thai itu
tata keramanya luar biasa, melebihi daripada orang Jogja dan Solo. Ya. Karena apa? Karena dia adalah anak. Ya. Kalau anak itu harus taat, yaitu diperkenan. Saya akan membuka, boleh ditayangkan Matius pasal 3 ayat 16-17. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Saya akan membacakan saja. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Amin. Yang berkenan bukan Lucifer. Sejak awal kan Lucifer ya memberontak, ingin merebut tahta anak Allah itu. Yesus diperkenan oleh Allah untuk menerima pekerjaan karya yang terbesar ini, yaitu keselamatan untuk manusia. Jadi seorang anak laki-laki ya diperkenan oleh Allah. Ya. Saya melewati Yohanes yang kedua. Dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita. Putra di sini diartikan sebagai putra mahkota. Ya, putra mahkota, putri atau perempuan. Putra, kalau di sini kebetulan Yesus adalah laki, putra mahkota. Biasanya Pak putra mahkota itu ditempatkan di mana? Sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kanan. Yesus Isa Al-Masih adalah putra mahkota yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menerima mahkota itu. Mari kita lihat ayat-ayat, beberapa ayat ya. Kita lihat Ibrani 1 ayat 3. Untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa luar biasanya Yesus sebagai anak Allah untuk mengemban tugas yang besar. Ya. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga saya baca. Ia adalah cahaya, Yesus. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Itu praeksistensi ya, dinubuatkan lagi oleh penulis Ibrani ini. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi putra mahkota itu disebut putra. Yesus disebut putra. Putra mahkota itu akan menempati posisi di sebelah kanan Allah Bapa. Enak kalau diundang oleh Pak Jokowi, mari duduk di sebelah kanan. Senang ya? Senang. Ya. Kita akan duduk bersama-sama Yesus. Kita baca ayat Ibrani pasal 2 ayat 7 ya. Saya akan banyak membaca di sini ya, karena ini akan meyakinkan kita. Ibrani 2 ayat 7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya ya. Yesus dimahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Luar biasa. Jadi ketika saya diminta oleh Pak Konsasi, saya segera menyiapkan. Nyambung saja dengan khotbahnya Pak siapa? Pak Sudadi, walaupun Pak Sudadi mengambil hanya bagian terakhir saja. Yesus putra mahkota. Ada nyanyian, Yesus putra mahkota, ia mawar pujian. Ya, lagu lama itu ya. Dia mawar putra mahkota, mawar pujian. Maka dikatakan oleh Yesaya dibuatkan, ia akan disebut orang, dan akan disebut orang. Orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus
baik itu masa perjanjian lama maupun pada masa perjanjian baru. Dan imbasnya, saudara-saudara yang kekasih, kita juga akan menempati posisi di sebelah kanan kalau kita taat memegang iman ini, ya, setia sampai akhir kehidupan ini. Kita tetap dalam Kristus, maka kita akan terima posisi yang disediakan Allah. Kita buka Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Suarakan bersama-sama. 1, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Luar biasa. Mesias dan kita orang percaya diberikan kesempatan untuk duduk bersama-sama di sebelah kanan tahta Bapa. Kalau katakanlah saya Bapak, maaf ya, Bapak kanan Yesus, kita semua di sana, deretan murid-muridnya. Amin. Amin. Barang siapa yang menang memelihara iman, ia akan duduk bersama-sama dengan Yesus. Yang ketiga, ya, dikatakan dalam Yesaya selanjutnya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya mandat kekuasaan Allah diberikan kepada Yesus. Ya, Sang Mesias ini adalah penerima tongkat estafet dari Daud, ya, dari pucuk tahun Isai. Ya, kalau kita baca Lukas 1, ya, mari kita membaca Lukas 1. Lukas 1 ayat 32 sampai dengan 33. Lukas 1 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi yang dimandatkannya itu adalah kerajaan Daud, tetapi bukan kerajaan pemerintahan secara sekuler. Dia akan memerintah dalam hati kita, yaitu dengan turunnya Roh Kudus. Dia akan merajai setiap orang-orang yang percaya. Kita masuk ke nama-nama yang diberikan, ya, oleh penubuat ini. Penasihat ajaib. Sebagai penasihat ajaib atau petunjuk atau orang pintar, pernah belajar pergi ke penasihat nasihat hukum karena urusan warisan? Pernah? Yang memberikan petunjuk, memberikan fatwa. Nah ini apa? Vaksin ini harus diberikan fatwa dulu oleh MUI katanya, ya. Kita tunggu saja, ya. Di sini dikatakan sebagai penasihat ajaib, ya, Sang Mesias penuh dengan segala keajaiban di dalam perbuatannya. Memang ajaib. Mujizat yang pertama apa? Alkitab mencatat. Yang pertama tidak dicatat, ya, kalau Yesus lahir tanpa seorang laki, itu mujizat Roh Kudus. Tetapi sering adalah membuat apa? Air menjadi anggur atau anggur menjadi air? Air menjadi anggur. Berapa tempayan? 6, ya, kalau tidak salah. Nanti bisa loh. Iya. Jadi penasihat ajaib. Kita minta nasihat Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Minta nasihat. Ketika saya dengan istri saya keliling-keliling, ya, saya sebelum dirawat di sana itu di rumah itu 10 hari. Karena dianggap sakit biasa. Biasanya 4 hari sembuh. Seperti pada waktu saya apa? Di mana? Di Guci. 1 hari sembuh. Ya, 1 hari sembuh. Ternyata rumah sakit penuh. Ya, dan saya oleh diketuk oleh Roh Kudus. Pengennya marah.
ya kepada petugas rumah sakit itu. Ya. Tapi saya bilang ke istri, mah sabar aja. Pasti Tuhan akan kirimkan tangannya terulur. Sampai terakhir di rumah sakit RSI ditolak. Sampai di rumah saya tidak menggerutu. Kita di rumah saja dirawat, kita minta nanti obat ke dokter Kosasi dan dokter Magdalena, dirawat saya. Tapi istri saya tidak tenang. Saya mau telepon Pandia. Tepat malam-malam tangan Tuhan memakai beliau untuk mengirimkan. Karena saya ada lemesnya. Kalau tidak ada lemes mungkin saya tidak akan minta dirawat. Lemes. Ya, kalau itu serangan COVID yang berbahaya. Dan Tuhan pakai hambanya Pandia menyiapkan tempat di sana. Satu orang pulang dan saya masuk. Betul Pak ya? Iya. Tangan Tuhan turun melalui hambanya. Melalui nasihat-nasihat dokter Kosasi Magdalena menguatkan saya. Memberikan nasihat kepada saya yang menguatkan saya. Ya, satu sama lain kita harus saling menasihatkan karena nasihat itu penting sekali. Kalau banyak nasihat penting, 4 orang penting sekali. Nasihat satu sama lain. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu saling menasehati. Ya. Ayatnya banyak sekali Bapak Ibu. 1 Korintus 1 ayat 24 bahwa Yesus adalah penasehat. Dia memiliki hikmat Allah yang luar biasa. Kristus adalah hikmat Allah untuk menyampaikan isi hati Bapaknya kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tahu, Yesus tahu persoalan-persoalan anak-anaknya. Dan Tuhan kirim. Kalau saja pemain sepak bola yang meninggal siapa namanya? Maradona ya. Dia memasukkan bola itu ke gawang, itu tangannya ya. Tapi dia sebut itu tangan Tuhan. Kalau saya ditolong sakit saya, itu betul-betul tangan Tuhan. Saya merasakan sendiri. Begitu saya jam 10 malam pulang dari rumah sakit, 10 harinya cabut itu infus, pulang ya saya dari jalan besar, jalan kaki. Loh Mas kok kuat? Ada yang menopang saya. Ya, Pandian sering nelpon pasti kalau ada apa-apa kendaraan, nelpon saya. Ini cukup. Saya panggil ambulan ya, dan saya sampai di rumah dengan selamat. Ya. Walaupun agak ragu-ragu dikatakan positif, ya saya sebetulnya masih kuat. Umpamanya jalan masih kuat. Tapi agak ragu-ragu karena makan jadi kurang begitu. Ya. Jadi kita memiliki penasihat ajaib Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang menyertai, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga ada semangat, ada spirit baru kita untuk dikuatkan, diyakinkan kembali. Amin. Yang berikutnya, gelar berikutnya adalah Allah yang perkasa di atas dunia ini. Ya. Di akhirat, di surga, di dunia, yang paling perkasa adalah siapa? Allah sendiri. Di dalam Mazmur dikatakan Allah adalah pahlawan yang perkasa di dalam peperangan melawan kuasa kegelapan. Firman Tuhan dikatakan Matius 28 ayat 18, mungkin sudah hafal Bapak Ibu. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diserahkan kepadaku. Jadi kita jangan takut. Allah kita Allah perkasa, maha kuasa, memiliki segala sesuatu. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Luar biasa memang. Kita ada sebagaimana adanya ini. Ini bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kekuatan daripada Allah. Yang keenam, saya 2 ayat itu membagi menjadi 7. Maaf mungkin kalau agak lewat waktu sedikit. Bapa yang kekal, Sang Mesias ini bukan hanya memperkenalkan Bapa yang luar biasa itu, tapi dia sendiri bertindak sebagai Bapa untuk melindungi anak-anaknya. Aku datang ke dalam dunia
seperti seekor induk ayam yang mengerami atau yang mengayomi anak-anak. Ketika Yesus sudah bangkit, dia mendatangi murid-muridnya. Hai anak-anak, dia sebut muridnya. Hai anak-anak, apakah ada lauk pauk? Yesus bertindak sebagai bapa, memberikan contoh banyak. Bertindak sebagai bapa kepada umatnya, kepada kita orang-orang yang percaya. Jadi jangan khawatir. Kalau sekarang tidak akan melihat lagi secara kasat mata baik Yesus maupun Bapa, kita ada Roh Kudus dalam hati kita. Dia akan menjadi penasihat dan penuntun hidup kita. Amin. Amin. Wahyu 22, Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 29 dan 30 saya membacanya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Kita ini diberikan oleh Bapa kepada Yesus untuk percaya. Lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30 singkat. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita ingin mengenal Bapa, kenal Yesus. Luar biasa. Jadi tabir Allah yang selama ini tidak terungkap oleh Yesus dibongkar bangkit, nyata sekali. Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu. Dijawab oleh Yesus, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Demikian kepada yang tidak percaya, kalau yang tidak melihat Yesus, mereka percaya dia sudah melihat Yesus. Karena di dalam hati kita ada Roh Kudus. Amin. Amin. Wahyu 22 ayat 13. Ya. Saya membaca. Aku datang, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi hakikat Yesus dengan Bapa sama. Hanya oknum pernyataannya di dalam Tritunggal kita sebut namanya berbeda, sesuai dengan tugas karyanya masing-masing. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang terakhir aja damai. Sang Mesias dalam pemerintahannya akan membawa damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kenyamanan. Ya. Sebagaimana nyanyian malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Saya baru kali ini tetangga saya Muslim yang fanatik mengucapkan Selamat Natal karena diikuti oleh menterinya. Damai sejahtera. Saya ucapkan terima kasih. Damai itu bukan hanya milik orang Kristen, tapi milik semua orang. Ya. Yohanes 17 ayat 27. Ya, Bapak Ibu diajak berkeringat. Ya. 17:27. Kata Yesus. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Jadi yang diberikan oleh Allah, oleh Yesus, tidak seperti yang diberikan oleh dunia yang bersifat fana. Yang diberikan oleh Allah, oleh Yesus pasti abadi dan kekal. Apakah kita merasakan damai sejahtera ini, damai Natal ini, damai sejahtera Natal ini hanya pada bulan Desember? Setiap saat. Oleh sebab itu dikatakan oleh malaikat Jibril itu ya, pasal 2 ayat yang ke-11 ya, hari ini telah lahir bagimu. Tidak bulan Desember ditulis di Alkitab. Hari ini berarti everyday ya, tiap hari. Tiap hari. Jadi pasal Natal tiap hari.
Ya. Kristen Timur nanti sampai tanggal 10 ya. Pasang pohon Natal supaya tiap hari kita Natal. Raja itu memerintah damai sejahtera di dalam hati kita. Filipi 4 ayat 7 katakan apa? Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Memerintah. Jadi situasi Natal ini kita anak-anak Tuhan harus menyampaikan misi satu kepada yang lain, damai. Yang puji Tuhan ini umat Muslim ini menyampaikan misi kepada orang Kristen. Ya, puji Tuhan. Ini doa, berkat doa kita semua supaya Indonesia ada dalam perdamaian. Iya. Damai Kristus didasarkan kepada keadilan. Ya. Yang mendasarkannya ayat 6, besar kekuasaan sampai kapan? Yang akan melanjutkan kerajaan Daud. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Tidak akan berakhir. Daud berapa tahun memerintah? 40 tahun kurang lebih. Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam hati kita melalui karya Roh Kudus. Kelahiran, kematian, kelahirannya membawa damai. Kematiannya membawa damai. Kebangkitannya membawa damai. Kenaikannya membawa damai. Kedatangannya juga membawa damai. Amin. Amin. Kita tutup dengan Wahyu pasal 22. Ayat 12. Mari kita suarakan bersama-sama. Wahyu 22 ayat 12. 1, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk balas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kiranya berkat Natal pada tahun ini sungguh-sungguh akan bermakna dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi berkat pertama-tama memang untuk kawan-kawan kita seiman dan juga kepada yang lain. Mari kita mengucap syukur. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terlalu dalam firman-Mu Tuhan untuk kami uraikan. Tetapi yang terpenting inti agar setiap anak-anak Tuhan merasakan damai sejahtera itu dan membagikannya kepada orang lain. Dan biarlah peristiwa Natal bukan hanya sekali setahun, melainkan setiap saat. Yesus mengingatkan untuk lahir kembali. Roh Kudus mengingatkan Yesus setiap hari lahir dalam kehidupan anak-anak Tuhan, supaya kami beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.